Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما وسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا الآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم مدى خلقي ورضا نفسي والزنة رشداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم مدى خلقي ورضا نفسي والزنة رشداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته الحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال في كتابه رياض الصالحين باب التقوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di pagi ini untuk bersama-sama bermudzakarah. Setelah kita memiliki modal iman, mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan perkara hak dan perkara sabar. Dalam rangka mengamalkan firman Allah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang rugi, manusia yang rugi, tetapi menjadi manusia yang beruntung. Pada pagi ini kita akan mengkaji satu tema yang biasa dibawa dan wajib ya, untuk diingatkan pada setiap khutbah-khutbah. Itu tema apa? Tentang takwa. Jazakumullah. Imam Nawawi mencantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin babut taqwa, ayat yang beliau ambil pertama kali adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa itu sebenarnya makna aslinya takut. Sebenarnya level paling tinggi itu memang takwa. Takut. Takut ada bahasa yang lebih istimewa, lebih
lebih mudah untuk dipahami, yaitu adalah khusyah. Khusyah ya takut. Karena amal, ketika kita ini kemudian ingin menjadi orang yang kemudian betul-betul diterima oleh Allah, pertama harus memiliki ilmu. Ilmu kemudian diamalkan, amal kemudian disertai dengan keikhlasan, baru kemudian yang paling puncak adalah khusyah, harus punya rasa takut. Kayak kita ini beribadah ya, mau sholat, mau puasa, mau baca Quran, ya, mau sedekah dan yang lain, harus ngerti ilmunya zakat, ngerti ilmunya sedekah. Lalu kemudian bersedekah atau bersedekah. Dalam bersedekah yang ikhlas. Kemudian dalam keikhlasan itu sendiri harus disertai dengan khusyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang itu sudah punya ilmu, beramal, ikhlas, tapi nggak punya rasa takut. Nggak punya apa? Khusyah. Nah, kayak kebetulan kita ini masukkan duit atau memberi kepada apa? Orang miskin di jalan yang minta-minta. Itu saking dia nggak berpikir, tidak mempertimbangkan seberapa nilai uangnya, itu dia kasihkan aja. Ikhlas itu. Dan dia juga sudah beramal sedekah. Lalu dia juga punya basic ilmu pengetahuan tentang fadilahnya sedekah. Tapi orangnya itu kadang masih maksiat. Masih bermaksiat di waktu yang sama. Namanya nggak punya apa? Khusyah. Dan sah-sah saja ada orang kemudian bermaksiat di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, tapi di situ kemudian dia melakukan amal yang bernilai ibadah, ya. Tapi khusyahnya nggak punya. Tempat, mohon maaf itu ya, tempat melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat, perbuatan keji. Di situ kemudian ada orang butuh, dia bisa bantu itu dengan ikhlasnya. Tapi dia masih bermaksiat. Maka dia tidak punya namanya khusyah, tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya sudah punya ilmu tentang ibadah, sudah beramal, sudah ikhlas, tidak mengharap pujian orang lain, enggak ada. Tetapi tidak memiliki ketakwaan. Nah, yang puncak dari segala sesuatu ini takwa ini, ya. Kalau disimpulkan, takwa itu sebenarnya bagaimana kemudian kita melewati satu jalan yang penuh dengan rintangan, ada duri, ada kotoran, ada pecahan kaca. Lalu kemudian kaki kita kepingin tidak menginjak yang bisa membahayakan, sehingga berhati-hati. Itu namanya apa? Takwa. Jadi kalau mau ngomong itu dipikir dulu, apa nanti dampak dari saya berbicara ini membahayakan diri saya nanti, urusan dunia dan akhirat. Kalau mau beramal apa saja mesti dipertimbangkan terdahulu. Apakah nanti ini membahayakan diri saya di dunia dan akhirat? Apa saja, itu takwa itu. Setiap melakukan sesuatu dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan. Dan yang bisa melakukan hal itu selalu terus-menerus kontinu dan selalu terbaik, itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai masak aja mikir Rasulullah itu, saking takwanya. Mau masak, lalu kemudian aromanya ini bisa tercium tetangga. Karena punya dasar takwa itu, akhirnya khawatir ketika makanan ini tercium tetangga kemudian mencium aromanya, tidak ikut merasakan. Tapi sedikit, gimana caranya? Makanya dimasak kuahnya yang banyak, sehingga bisa berbagi. Atau andai kemudian tetangga itu nanya, masih ada. Ya. Itu kan karena orang takwa itu seperti itu. Selalu
apapun yang dilakukan, apa yang dilakukan itu selalu disertai dengan kekhawatiran, disertai dengan ketakutan. Wallahu alam, kayak kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam mau makan itu kapan kita bisa sampai ke derajat itu? Itu kalau bukan takwa nggak mungkin. Mau makan itu beliau nggak pernah makan kecuali memastikan terlebih dahulu keliling tetangganya. Kalau sudah dipastikan makan semua, baru beliau makan. Dalam riwayat itu sampai 60 rumah. Sampai 60 rumah. Nanya, Bapak udah makan ya? Sudah makan semua, baru berani makan. Kalau Rasulullah kan menyampaikan, hanya bilang, la yu'minu ahadukum alladhi yasba' wajarhu ja'i, ya. Wallahi la yu'min wallahi la yu'min alladhi yasba' wajarhu ja'i. Demi Allah, belum bisa dikategorikan orang iman betul, kata Rasulullah. Belum bisa dikategorikan orang yang iman betul, sempurna betul imannya. Siapa? Orang yang tertidur dalam keadaan perutnya kenyang, sementara tetangganya perutnya kosong. Perutnya apa? Lapar. Itu kalau orang takwa kan nggak berani makan malam jadinya. Berani nggak jenengan makan malam? Nggak berani ya. Karena takut waktu kita terlelap, kondisi perut kenyang, sementara tetangga kelaparan. Itu namanya melakukan sesuatu itu dipertimbangkan dulu. Jangan sampai begini, Nah, perintah Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kata Allah, wahai orang yang beriman, ittaqullah, kalian bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang sebenar-benarnya bukan hanya sekedar takwa biasa ya, tapi takwa yang sebenar-benarnya. Takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut. Nah, untuk mencapai hal itu repot ya. Repot gak? Susah. Tapi diusahakan. Sehingga ketika ayat ini turun, sahabat itu kan kelasnya sudah kelas takwanya itu super. Sudah mengusahakan maksimal, akan tetapi tidak pernah mencapai pada haqqa tuqatih. Sulit sekali untuk mencapai takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Makanya dalam beberapa hadis ya tentang asbabun nuzul ayat ini, termasuk dalam beberapa tafsir Qurtubi, itu kan sahabat sempat curhat kepada Rasulullah. Rasulullah, berat betul kami diperintahkan untuk takwa dengan sebenar-benarnya apa? Takwa. Maka kemudian turun firman Allah, wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, semampu kalian. Kalau sebenar-benarnya, untuk mencapai sebenar-benarnya itu kan sulit. Tapi mengusahakan semampunya mungkin. Tapi belum tentu mencapai pada sebenar-benarnya. Kayak ada orang disuruh bangun rumah. Bangun rumah secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya. Wah, karena susah sekali itu ya. Bikin rumah sebaik-baiknya. Yang kalau mencapai sebenar-benarnya takwa atau sebenarnya bagus kalau dalam bangunan rumah, itu kan sulit. Nanti mesti ya, jangan-jangan ada kekeliruan sini, keliru. Ada kesalahan. Makanya hal ini menjadi berat. Maka ketika dicurhatkan kepada Rasulullah, turun firman Allah ini, fattaqullaha mastata'tum. Kalian takut kepada Allah, usahakan dengan semampu-mampunya kalian. Sampai di mana? Akhirnya orang takwa itu berkelas-kelas. Ini mampu mencapai ini. Yang ini bisa lebih levelnya di atasnya lagi. Ada lagi yang levelnya bisa di atasnya lagi, ya.
Karena mastata'tum itu. Kayak Nabi Ibrahim waktu ketika membangun Ka'bah itu kan gitu. Beliau diperintahkan untuk membangun Ka'bah, dibantu oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam bangun. Kan nggak mungkin sembrono Nabi Ibrahim bangun itu. Membangun versi Nabi Ibrahim yang terbaik. Karena berdasarkan perintah dibangun, pondasinya ditinggikan. Ketika selesai Nabi Ibrahim kan dikembalikan kepada Allah dengan mengatakan wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Lalu kemudian Nabi Ibrahim bilang Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, ini yang mampu kami lakukan, tolong kau terima. Tapi kan belum tentu yang dikehendaki oleh Allah begitu enggak? Yang dikehendaki oleh Allah memang seperti itu enggak? Ya belum tentu bisa merealisasikan sebenar-benarnya apa? Takwa itu tadi. Tapi berdasarkan kemampuan ya ini, berdasarkan kemampuan. Maka dalam ibadah apapun termasuk sholat dengan syarat-syaratnya. Ketika mau sholat kemudian harus berwudu, wudu butuh air, pada kondisi tertentu kemudian tidak ada air. Lalu kemudian orang langsung bertayamum, nggak boleh. Nggak boleh kemudian dia menganggap di rumah nggak ada air, di masjid nggak ada air. Kemudian masuk waktu sholat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian jenengan, Pak nggak ada air Pak, nggak ada air, tayamum aja, tayamum. Karena nggak ada air, semuanya tayamum sholat subuh berjamaah. Ya nggak bisa karena belum sampai pada mastata'tum, usaha dulu semampunya. Nah, salah semampunya itu bisa jadi mendatangi tukang galon. Ada enggak di tukang galon itu sisa-sisa air untuk dibeli, digunakan untuk wudu? Atau cari kemudian orang berjualan air mineral. Siapa tahu kemudian ada air botol yang bisa untuk digunakan wudu. Itu diusahakan dulu tuh. Semuanya tutup. Ya sudahlah, toko aja semuanya sekarang tutup. Sementara waktu subuh cuma 40 menit lagi. Ya, itu belum bisa untuk tayamum. Bergerak semuanya, pastikan dulu ke bendungan-bendungan yang ada di Kota Batam. Jangan langsung wudu, jangan langsung tayamum. Dalam waktu yang sekiranya sholat itu masih bisa dikerjakan, kemudian kita masih bisa untuk mencapai air, itu tidak boleh bertayamum. Karena pakai dalam Al-Quran menggunakan bahasa fa'illam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian tidak bisa mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tayamum yang suci. Kalau tidak bisa mendapatkan itu kan nggak bisa dengan informasi air nggak ada, tetapi dia harus mencari dan tidak dapat. Lalu kemudian waktu mepet, wah waktu sudah mau habis nih, tinggal 5 menit lagi subuh suruk. Sementara kita belum dapat air, segera bertayamum, sholat sudah. Allahu Akbar. Di mana? Lagi misalnya jalan, baru nyampe muka kuning, belum ada air, waktu subuh mau habis, langsung tayamum, wudu, sholat. Ya nggak bisa, namanya pertama kali ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah itu harus sebenar-benarnya. Lalu kemudian untuk mencapai sebenar-benarnya ini sangat berat, maka dikasih solusi. Dengan solusi, usahakan semampunya. Yang punya mobil dengan kecepatan 120 km per jam ngebut, itu tidak bisa membahayakan. Yang untuk bergerak ke lokasi air itu ternyata bisa berjalan kaki, nanti dia berjalan sampai di mana? Kan itu semampunya di situ. Yang lain nyampe, yang satunya belum. Yang nyampe ya pakai air, yang belum baru tayamum. Nah, ini sesulit itu gak kira-kira? Ya memang begitu. Memang
agama itu mudah, tapi jangan terlalu dipermudah. Namanya ad-din yusrun. Kadang kan ada itu orang mau sholat maghrib di masjid, tahu-tahu keran masjid mati, di rumah juga keran mati. Dia kan udah dari rumah mau wudhu, keran mati, lalu kemudian nyampe ke masjid keran mati. Waduh, mati semua keran. Tayamum ya tayamum. Sembrono itu namanya. Wong di depan loh ada toko gede di depan masjid, jualan apa air mineral, mereka punya duit, nggak boleh tayamum. Kan masih bisa mendapatkan air dengan cara membeli. Kan nggak, standarnya air itu bukan berwudu pakai keran. Nah, salah satu berwudu itu caranya dengan air keran. Tapi bisa jadi berwudu itu juga dengan air mineral atau apa saja yang kemudian dekat, yang masih bisa dipakai, tidak mutanajis, tidak mustakmal, tidak mutawayyir, tidak mengalami perubahan. Ya. Masih tetap harus di situ ya. Bisa nggak mencapai takwa dengan sebenar-benarnya takwa? Insya Allah bisa. Tapi kalau perintahnya di situ memang berat. Oleh karena itu, oleh Allah dikasih alternatif apa? Yang penting kamu ini bisa bertakwa dengan semampu kalian. Semampunya di mana? Puncaknya di situ. Ya sudah itu. Nanti kelasnya Allah taruh sesuai dengan kemampuannya. Maka nanti kita ini akan berbeda-beda ya. Yang bisa mencapai puncak ini Allah akan kasih surga sesuai dengan levelnya. Yang bisa di atasnya lagi Allah akan balas lagi dengan sesuai levelnya. Maka mesti level tertinggi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di situ beliau mesti levelnya paling tinggi. Sholat aja bisa khusyuk terus tuh gimana? Sholat bisa khusyuk terus, gak pernah berhenti. Khusyuk bisa terus menerus. Rasulullah udah begitu habis sholat punya khosyah, takut gak khusyuk minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung astagfirullah, 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 minta maaf ya Allah, minta maaf ya Allah, minta maaf ya Allah. Takut. Diperintahkan aqimis sholata lidzikri. Sholat itu bagaimana sekiranya ingat aku, ingat Allah terus itu. Gimana caranya ya? Orang yang beruntung itu orang yang sholatnya bisa konsentrasi. Ternyata masih ada buyar kemana-mana. Nabi itu mengajari habis sholat apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang habis buat dosa istighfar. Di mana-mana mesti begitu. Jadi kan habis maksiat perintahnya Pak. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru. Orang kalau habis melakukan perbuatan keji, orang takwa itu ingat Allah, minta maaf. Tapi orang sholat itu kenapa habis sholat kemudian minta maaf? Habis sholat kok minta maaf? Ya karena perintah sholat itu ingat Allah, perintah sholat itu konsentrasi, khusyuk. Tapi bisa nggak kita merealisasikan hal itu? Bisa saya Pak. Mungkin. Tapi ada kemungkinan beberapa detik sempat wus. Makanya Rasulullah mengajari habis sholat itu minta maaf. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena untuk mencapai hak kotu-kotihi itu sulit. Tapi ya diusahakan ya, nanti kebagiannya seberapa. Entah kalau 4 rakaat, entah 2 rakaatnya kalau dihitung. Sisanya entah buyar. Ya itu namanya hak kotu-kotih ya. Wa hadhil ayah mubayyinatun lil murad minal ula. Ayat ini menjelaskan apa yang dikehendaki dari ayat yang
pertama. Ayat yang pertama, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu diperjelas dengan ayat berikutnya bahwasannya untuk mencapai sebenar-benarnya takwa, kamu harus bertakwa kepada Allah dengan semampunya. Jadi kalau masuk ini masih saya gambarkan sholat aja dulu. Saya masih ingat daunnya Abina Ihya Ulumuddin ketika Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani masuk ke masjid Masjidil Haram di zaman itu ya, tahun 70-an. Tahun 70. Masih belum AC, masih belum ada AC ya. Masih kita tahu sendiri kondisinya Masjidil Haram bisa 50 lebih panas. Katanya Mbah Maimun Zubair itu kan, saya masih dapat masa di mana orang di Masjidil Haram itu tawaf itu hanya di depannya makom Ibrahim. Masanya beliau gitu ya. Tawaf di Masjidil Haram itu hanya di depannya makom Ibrahim, belum pernah di belakangnya makom Ibrahim. Karena orang kan mau berangkat zaman itu. Beliau tahun berarti ya, beliau wafat tahun 94. Beliau usianya 94 tahun ya. 94 tahun 2019 itu. Sementara beliau pertama kali mondok itu yang tawaf di sana itu umur 20 tahun. Berarti kurang lebih dari sekarang sekitar 80 tahun yang lalu. Itu kan naik ke sana pakai kapal, pakai ini. Jadi tidak banyak ya. Orang apa? Masjid belum ada perlebaran kayak zaman sekarang. Jinan masih bisa nengok itu di YouTube itu tahun berapa itu. Nah kan orang tawaf di depannya masjid itu banyak rumah-rumah, di depannya apa? Ka'bah. Ya tawaf itu muter di depan itu ya. Kondisi kayak itu kayak apa kira-kira panasnya Mekah? Ternyata Sayyidina Al-Walid, Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki kata Ihya itu. Beliau pernah masuk ke masjid, nampak orang Indonesia, orang Jombang, kalau nggak salah ya. Dia akan pakai seperti orang Arab ini, pakai imamah, lipat-lipat, pakai jubah, masuk ke masjid. Sayyid Muhammad dari tadi masuk ke masjid, nampak orang ini ya masuk. Saya itu tahiyatul masjid kayaknya, masuk dalam masjid. Aneh, imamahnya itu dibuka, jubahnya dibuka semuanya, tinggal kaos sama sarung. Wah, saya itu sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, rukuk sampai salam. Sayyid Muhammad memperhatikan dari tadi. Selesai sholat ditanya sama Sayyid Muhammad sama Buya, Syekh Asyuf, katanya, saya melihat kamu dari tadi, katanya, waktu awal masuk begini, sholat kok malah dibuka semua. Apa kata Syekh Indonesia ini, orang Indonesia ini? Saya ini Abu Yai kepingin mengamalkan firman Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Gunakan perhiasan terbaik kalian pada saat mau melakukan sholat, terutama di dalam masjid. Oh, saya mau sholat tak pakai semua, terbaiknya baju saya ini. Tapi pas masuk masjid keringat semua, ya tak lepas. Allahu Akbar, biar terasa lebih konsentrasi. Sayyid Muhammad apa? Bilang hadzal rajul zaki, katanya. Laki-laki ini cerdas betul, katanya, ini cerdas. Artinya dia kepingin mengamalkan firman Allah sudah dilakukan, lalu kemudian kepingin mengamalkan firman Allah berikutnya tidak bisa terpenuhi kecuali dengan membuka, semuanya akan terasa lebih ringan. Coba jenengan kira-kira lebih afdol mana? Habis makan pakai baju ini berbuka puasa panas-panas, biasa makan kan hawanya panas, tergesa-gesa sholat, lalu kemudian tubuh berkeringat, pakaian apa tertutup semua, waktu sholat nggak konsentrasi belas, sama dikurangi, akhirnya apa? Lebih nyaman, lebih rileks. Dari sisi sholat memang lebih afdol yang membuka. Yang penting
syaratnya sudah terpenuhi, aurat tertutup, aurat tertutup, kemudian hatinya konsentrasi kepada Allah, masalah aurat itu zahir, tertutup. Yang ini kan cuman untuk pelengkap, untuk penyempurna. Sementara andaikan kita sholat sebagai laki-laki hanya pakai sarung, pusarnya tertutup, lututnya tertutup, nggak pakai kaos lu sah. Nggak kaosan itu sah kalau laki-laki. Tapi masa begitu ya, masa begitu itu adab, tapi sahnya tetap sah. Adabnya itu tata keramanya. Tapi kalau berbicara orang yang seperti ini husuk, sementara yang pakai ini hatinya kemana-mana, tetap lebih afdal yang terbuka, lebih afdal yang terbuka. Kecuali auratnya dibuka, kan nggak sah. Meskipun husuk tapi tidak disertai dengan apa? Ilmu, gagal kan sholatnya, itu jadi tidak sah. Ini namanya bagaimana caranya itu membuat kita ini sampai pada puncak takwa itu masing-masing. Ada orang pengen ngaji Quran setiap hari tapi kena plus atau minus. Akhirnya dia buka Quran sampai usaha beli, cocok, cari kacamata yang ukuran cocok lagi. Itu sebenarnya udah masuk pada ayat ini. Berusaha untuk mencapai takwa dengan semampunya. Karena dia kepingin bisa baca Quran itu. Tapi ketika ditengok begini nggak nampak, tengok ini nggak bisa nampak. Akhirnya dia berusaha gimana caranya cocok. Tes lagi, belum bisa. Akhirnya bisa sedikit, beli lagi sampai jauh. Itu karena takwa itu. Namanya apa? Berusaha mencapai takwa dengan kemampuan yang dimiliki, diusahakan semampunya. Akhirnya dapat tebel. Terus baca. Oh, itu top itu. Ini masuk pada apa? Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah dengan semampunya. Mampunya di situ. Jangan dibilangi, ngapain Pak kok mempersulit diri gitu ya. Enggak kelihatan lah, wis enggak usah ngaji. Duh. Oh gitu ya. Ya usahakan dulu bisa sampai pada sebatas mana kemampuanmu untuk mencapai level takwa ini. Subhanallah. Itu sampai mana? Ya. Ini kalau disampaikan di materi khutbah lebih dari setengah jam. Komplain jamaahnya. Tapi memang begitu ya, namanya takwa. Oh, simpel ya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nanti kalau kita paham ayat-ayat takwa ini, jenengan yang penting takwa. Enggak perlu nanti punya banyak apa ya, sharing-sharing itu, nanti langsung Allah turun tangannya. Ini ayat-ayatnya saya sampaikan dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Ada lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi bagi dia. Allah berikan rezeki dari jalur yang tanpa ia duga. Ayat berikutnya, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqanan, kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan Allah melebur kesalahan-kesalahan dari kalian, mengampuni dosa kalian. Allah zat yang maha pemberi anugerah karunia yang agung. Jadi gini, dari beberapa ayat ini, syarat untuk menjadi orang takwa itu enggak dusta ya. Yang kedua, ayat yang ketiga ini, syarat menjadi orang takwa itu apa? Tidak pendusta. Oleh karena itu, apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Karena perkataan itu kalau dusta itu bertolak belakang sama takwa. Kemarin kan sudah ada pembahasan bab jujur itu. Bahwasanya jujur itu mengantarkan pada surga, kesimpulannya
Sementara kalau takwa itu mengantarkan dusta itu mengantarkan ke neraka. Ya bertolak belakang. Jujur mengantarkan ke surga. Takwa itu diperuntukkan surga diperuntukkan bagi orang takwa. Sementara dusta ini arahnya bukan ke situ, sebaliknya. Maka syarat orang bisa mencapai takwa itu hari-hari usahakan berbicara dengan jujur. Jangan suka berbohong. Lalu yang berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah, Allah pasti, ini ayat mesti nih ya, namanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang pasti. Allah pasti akan mendatangkan bagi dia solusi, makhraj, jalan keluar. Jadi orang kalau takwa itu mesti ada jalan keluarnya, mesti. Mentok, nggak mungkin mentok kemudian nggak ada alternatif. Yang penting cek takwa. Makanya jangan punya masalah apa saja, mulai dari takwa dulu, mulai dari takwa. Jangan melakukan sesuatu yang tidak takwa, nanti buntu ujungnya, nggak punya jalan keluar. Tapi kalau dimulai dengan takwa, dimulai dengan kejujuran, diniatkan karena Allah, kemudian lakukan misalnya transaksi, lakukan dengan apa? Dengan transaksi yang diridhoi oleh Allah sesuai dengan syariat, yang halal, yang jangan yang haram, dilandasi dengan takwa. Ketika punya problem, tengok nanti kan mesti ada alternatif, mesti ada solusi. Kalau Allah janji, siapa yang takwa kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan solusi. Tapi kalau nggak takwa gimana? Dari awal aja sudah nggak takwa, tahu-tahu minta solusi sama Allah. Meskipun dzikir itu loh nggak pernah nembus. Minta doa sana, minta doa ini, terus dia sendiri sampai nangis-nangis, nggak tembus. Karena memulai awalnya itu dengan cara yang tidak takwa, menyakiti orang lain itu. Saya ada ya orang bisnis ya begitu ya. Hal yang bukan pada tempatnya dia pakai, yang bukan pada tempatnya dia pakai, nggak pernah nembus, nggak pernah nembus. MM-an ini, kasihan sudah. Gimana lagi, sudah tuntutan udah banyak, akhirnya ditagih, nggak pernah berhenti ya, ditagih terus. Tapi dia nggak punya solusi. Padahal dzikir sudah dikuatkan, dzikir, usaha sudah dimaksimalkan. Bagaimana ini bisa melakukan pengembalian dan seterusnya. Tapi nggak pernah ada solusi, itu gimana? Karena bisa jadi awal memulainya itu tidak dimulai dengan dasar apa? Takwa. Nggak takwa gimana? Memakai duitnya orang lain tanpa izin, kemudian menginformasikan kepada pemiliknya dengan bahasa yang tidak jujur. Ada Pak uangnya? Ada. Bapak kalau butuh bilang aja. Dikelola tanpa bilang bilang. Akhirnya kepentok lengket uangnya. Orangnya butuh, minta, nggak bisa mengembalikan. Lalu kemudian berusaha bagaimana caranya bisa mengembalikan, sampai cari usaha lagi, zikir, nggak nembus. Karena itu tadi dia melakukan tidak melalui apa takwa. Coba didasari takwa dari awal. Allah sudah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan datangkan apa? Solusi, alternatif, jalan keluar. Lalu kemudian rizkinya dari mana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rizki di luar dugaan, di luar perhitungan. Kalau perhitungannya nggak bisa, tapi ternyata bisa. Loh, itu namanya takwa. Loh, mestinya nggak bisa ya, tapi kok bisa? Nah, ya itu karena kamu memulai dengan apa? Takwa itu tadi, disertai dengan takwa. Akhirnya ada aja jalannya. Oh ini ternyata. Nah, tapi nggak ada keterangan loh ya, orang yang takwa itu mesti kaya. Nggak sampai dalil jungkir balik, nggak pernah ada. Barang siapa yang takwa kepada Allah maka pasti kaya.
kaya duit. Ya, kalau gitu sahabat gak ada yang miskin. Makanya dalam hadis fuqaraul muhajirin itu kan, besok awal man yadkhulul jannah fuqaraul muhajirin, pertama kali orang yang masuk surga itu orang-orang fakirnya, sahabat muhajirin. Ya, orang takwa itu bisa jadi ya miskin. Tetapi ketika dia punya masalah, itu Allah ngasih apa? Jalan keluar. Karena apa? Takwanya itu tadi. Kaya takwa, dia punya masalah, Allah juga kasih jalan keluar. Tadi nggak ada keterangan orang takwa pasti kaya, dan nggak takwa pasti miskin, yang nggak ada keterangannya. Orang takwa ya bisa kaya, orang nggak takwa juga bisa kaya, sama-sama. Ya, suruh gak? Nah, 2 menit lagi. Nah, ini yang terakhir itu, nanti berikutnya mungkin kita jelaskan lagi ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan furqan. Orang kalau takwa itu tajam, Mbak. Jadi kalau orang itu takwa kepada Allah itu jadinya apa? Tajam. Berada pada pilihan yang membuat dia sulit, itu nanti dia bisa Allah kasih furqan. Allah beri kemampuan dia untuk membedakan mana ini yang benar, mana ini yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Tahu dia. Apalagi zaman sekarang ini ya, zaman abu-abu semua ya. Oh, semuanya fitnah, ormas fitnah ya. Ada lagi sampai kira-kira yang benar yang mana itu? Yang sama-sama takbir, sana takbir, sama-sama bocor. Kira-kira yang benar yang A apa yang B? Kalau menurut saya takwa aja dulu, nanti kita akan kasih petunjuk oleh Allah. Allah kasih furqan, Allah akan kasih tunjuk, jenengan bisa menetapkan ini lo yang benar, ini yang salah. Karena ayat Qur'annya gitu, wa may yattaqillaha yaj'al lakum furqana. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kamu furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu modal takwa dulu. Jadi kalau cuma analisa menurut para pakar, belum tentu benar. Karena dia hanya didasari dengan kecerdasan akal, otak. Tapi takwa itu didasari dengan kejernihan hati. Karena kejernihan hati pasti jitu. Tapi kalau kecerdasan otak, ada kemungkinan keliru, kemungkinan apa? Benar. Tapi kalau berdasarkan kejernihan hati melihatnya, mesti benar. Karena memang murni, hanya karena Allah, takut kepada Allah, semuanya Allah. Akhirnya Allah kasih petunjuk, kamu lakukan ini yang hak, jangan lakukan yang ini batil. Tapi yang pakai logika, analisa para pakar itu dengan ilmunya, disiplin keilmuannya, debat nih, sharing, menurut ini benar, yang ini yang benar, yang benar, menurut itu. Tapi orang yang takwa, hari-harinya takut kepada Allah, ini kemudian petunjuk Allah datangkan, kamu kesini, mesti benar. Ya, jadi bedanya di situ ya. Yang nggak takwa itu biasanya bisa jadi pakai kecerdasan otaknya, menganalisa. Tapi kalau orang takwa itu Allah beri informasi melalui kejernihan hatinya. Kira-kira lebih benar mana? Lebih benar takwa. Itu. Sudah suruk? Berikutnya aja insya Allah kita akan buka tanya jawab. Bab takwa itu gampang diucapkan, tapi mau mengamalkannya, masya Allah. Tapi ya untung, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita masing-masing. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Insyaallah. Ya Rasul salam alaika. Insyaallah sallallahu عليك صلوات الله عليك صلى الله على إن شاء الله عجيب صلى الله عليه إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام.